Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kembali yang pertama tadi. Jadi al-hasadu, hasud ini masuk dimensi yang rohani tadi. Taholi anil ausofil matmumah, hiasi, kosongkan hati kita dari sifat tercela. Yang pertama adalah al-hasadu wal virus. Hasud itu ibu bapak sekalian berkaitan dengan nikmat. Ketika seseorang mendapat kenikmatan, sikap orang lain terhadap ia itu ada dua sikap. Yang pertama, tidak senang orang itu mendapat satu kenikmatan, berusaha sekuat tenaga nikmat itu hilang dari diri orang itu, pindah ke orang lain. Kalau perlu nikmat itu pindah kepada dirinya. Jadi kaprilo leono koncone oleh nikmat. Podo-podo kerja ini kuno sepeda motornya PCE, kini pancet Astrea. Begitu lewat di depannya PCE, artinya dayang. Itu oleh dison itu PCE, paling kreditan. Bagaimana yang koncone di rumah sana. Nah, memang hasud itu nanti menimbulkan penyakit ghibah, ngerasani. Mari ngerasani namimah, adu dong. Oh, itu sumbernya itu tadi. Mari ngono PCE ganti bawa mobil. Tekir atau banter dayang. Bulan depan ganti mobilnya. Pajero panas jomblo, bukan dek tapi balap langsung masuk rumah. Itu sikap seseorang kepada orang lain yang mendapat kenikmatan tadi ada dua tadi. Yang pertama tadi tidak senang orang itu dapat nikmat, berusaha sekuat tenaga nikmat itu hilang darinya. Kalau perlu nikmat itu pindah ke iya. Kemudian ada sikap yang kedua, yaitu melihat orang yang mendapat nikmat itu dia senang. Dia senang, dia tidak benci kepada orang itu, tapi dia berusaha meneliti. Dia berusaha meneliti, kok bisa orang itu dapat nikmat. Yang pertama itu dilarang, yang kedua itu boleh. Wah, ini ada orang tiap pagi ini sodako, ini orang ini tiap malam bangun sholat tahajud. Oh, ini orang ini kok rezekinya banyak, keluarganya bagus, rukun sejahtera, mawaddah warahmah. Boleh kita koreksi. Apa rahasianya? Kemudian ketemu, oh ternyata orang ini kalau malam mesti sholat tahajud. Oh ternyata orang ini kalau waktunya ini istiqomah sholat duha. Boleh diteliti dan itu wajib ditiru kalau ingin seperti itu. Itu sikap kita terhadap orang yang nikmat. Tapi yang banyak itu tidak gitu, gak malah ditiru, malah ditafsiri macam-macam. Wah ini sopo sekali, oh iki dan seterusnya. Itu hasud. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, hasud itu adalah penyakit yang paling utama. Diperingatkan kita, betul-betul diperingatkan oleh Allah dan diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Janganlah kalian hasud. Innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatobah. Hindarilah
perbuatan hasud, hindarilah sifat hasud, karena hasud bisa menghapus amal perbuatan kita seperti api membakar kayu kering. Berapapun banyaknya kayu dibakar dengan korek nah mungkin besar, hanya kecil, tapi satu truk kayu akan dalam sekejap terbakar. Kecil apinya. Hasud amal perbuatan jenengan mulai kecil dulu sampai sekarang, bahkan nanti sudah tua, nanti di akhirat ditimbang ternyata tidak ada, karena pernah melakukan perbuatan hasud. Likulli di nikmatin maksud, setiap perbuatan mendapat kenikmatan itu mesti ada hasudnya. Saya ringkas, bagaimana solusinya? Bagaimana kita bisa tahalli anil hasadi, ngosongkan rohani kita dari hasud. Jadi tadi saya sampaikan hasud itu sumber namimah, riba, takabur, itu semuanya berasal dari setitik rasa hasud. Penyebabnya hasud itu ibu bapak sekalian, ya balik merasa dirinya bagus, merasa dirinya baik, dalam dirinya ada sifat sombong, dalam dirinya ada sifat merendahkan diri kepada orang lain. Kemudian yang kedua, takut dia diimbangi, disaingi gitu. Orang biasa saja, orang yang senangnya merendahkan orang lain, ketika orang lain itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kedudukan dan sebagainya, dia mesti tidak suka. Itu banyak itu penyebab apa yang orang membuat hasud. Solusinya, karena waktunya 45 menit, solusinya bagaimana? Kita tagih muhasabah. Yang pertama, mengapa orang itu bisa begitu? Kemudian kita mengikuti, kita niru apa yang dilakukan oleh orang itu yang pertama. Oh, memang dia ahli ibadah ya. Kita sudah mungkin apa ada rahasianya? Mungkin istiqomah membaca Al-Quran, mungkin istiqomah berzikir kepada Allah, mungkin istiqomah sedekah, mungkin istiqomah ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, kita fokus hati kita itu dengan ilmu wal amal namanya, ilmu wal amal wal doa, dengan ilmu dan perbuatan dan berdoa. Kita fokus, bahwa fokus itu ya, hati kita, bahwa nikmat itu dari Allah. Tidak ada nikmat itu yang tidak dari Allah. Hakikatnya semua nikmat itu berasal dari Allah. Kalau kita tidak suka, kalau kita iri, kalau kita hasud kepada nikmat, berarti kita ini tidak mau menerima dari Allah. Berarti kita tidak menerima keputusan Allah. Berarti kita ini benci, dengki dengan hasud kepada Allah, itu nikmat dari Allah. Ya, tadi caranya ya kita mohon kepada Allah supaya diberi kenikmatan seperti itu, boleh. Itu yang kedua, bahwa semua ini adalah dari Allah. Cuman sebab itu, ya itu bisa. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita ini mengingat Allah. Dalam bahasa tasawufnya kita muraqabah, kalau bisa musyahadah, kalau bisa musyahadah, kalau nggak bisa muraqabah.
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'budillah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kalian kepada Allah, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kalian tidak bisa, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Dalam kondisi apapun kita senantiasa mengingat Allah. Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Karena kita dekat diperhatikan oleh Allah, minta apa ya mohon kepada Allah. Istilah kerennya itu ya, zikir. Lesan kita senantiasa berzikir, la ilaha illallah, Allah Allah, atau apa, asmaul husna. Ingin apa namanya, banyak rezeki ya, lesan kita mengucapkan mohon kepada Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Kemudian lesan terbatas hati kita senantiasa mengingat Allah. Semua yang takilu ila qalbi, hati kita usahakan jangan lesan saja tanpa disertai dengan hati. Hati kita harus mengingat pada Allah, mengingat hal Allah. Kita merasa diawasi, diperhatikan oleh Allah. Demikian jika rohani kita tidak perlu bilang Allah, tapi kita merasakan bahwa di dalam diri kita ada Allah. Itu solusi dari segala macam penyakit. Kata Nabi Muhammad SAW, likulli shay'in siqalun wa siqalun qulubi dzikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah mengingat Allah. Mudah-mudahan ini muhasabah pagi ini bisa untuk diri saya dan juga mungkin untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.